Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo kalian semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Kita akan belajar tahsin Al-Quran untuk kelas 7. Nah, hari ini kita akan menambah materi ya anak-anak. Kita akan membahas tentang hukum mim mati atau hukum mim sukun. Nah, tahu ya mim sukun itu apa? Huruf mim yang ada tanda sukun di atasnya, itu disebutnya mim sukun. Atau kadang-kadang kita suka bilangnya hukum mim mati ya. Kita lihat hukum mim sukun. Nah, mim sukun seperti ini. Jadi ada huruf mim berharokat sukun. Jadi setiap kali ada huruf mim, apabila bertemu dengan huruf tertentu, dia hukumnya ada 3. Ya, hukum mim sukun itu ada 3. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Hurufnya itu hanya ada 1, yaitu ba. Oke ya. Kemudian yang kedua idgham mislain atau idgham mutamasilain atau disebut juga dengan idgham mimi. Nah, hurufnya cuma ada 1, yaitu huruf mim. Nah, kemudian yang ketiga, izhar syafawi. Izhar syafawi itu hurufnya selain mim dan ba. Gitu ya. Oke, itu secara global dulu. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Oke, fokus dulu biar nanti mudah dipahami. Insya Allah nanti bacaannya juga semakin lancar. Yuk, kita fokus dulu. Sekarang kita bahas yang ikhfa syafawi dulu. Nah, ikhfa syafawi itu dia hurufnya ada 1. Kenapa bisa disebut ikhfa syafawi? Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, untuk hukum ikhfa syafawi ini bacaannya itu sedikit samar dan digunakan gitu. Kita lihat contohnya. Sudah Ibu tulis ya contohnya ya. Nih, tarmihim bihijaroti. Kita lihat dari sini ada huruf mim enggak? Nah, ini ada huruf mim tapi dia ada harokat kasroh, berarti dia bukan hukum mim sukun. Kemudian, nah ini ada mim berharokat sukun, betul ya? Tinggal kita lihat dia bertemu dengan huruf apa. Nah, kalau ada huruf bertumpuk seperti ini jangan bingung. Ada titik 1 di bawah, berarti dia huruf ba. Mim mati bertemu dengan huruf ba, berarti hukumnya adalah ikhfa syafawi. Tuh, gitu ya. Dibacanya itu sedikit samar dan diidghamkan, jadi agak ditahan. Ditahannya itu tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Tarmihim bihijaroti gitu, kurang lebih seperti itu cara membacanya. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, amwalakum bainakum. Nah, dari kalimat ini kita lihat fokus ke huruf mim yang berharokat sukun. Kita lihat ini pertama ada Bu, mim berharokat sukun. Oh iya betul, ketemu huruf apa dia? Waw, berarti bukan ikhfa syafawi, karena ikhfa syafawi itu harus bertemu dengan huruf ba. Hurufnya cuma 1, ba doang. Dia hukum mim sukun bukan Bu? Ya, tapi bukan ikhfa syafawi gitu. Kemudian, nah ada lagi nih, mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, ini baru hukumnya adalah ikhfa syafawi. Dibacanya
amwalakum bainakum gitu. Oke ya. Bu, ini ada mim sukun lagi Bu di akhir. Dia hukum ada hukumnya nggak? Karena dia nggak bertemu dengan huruf apa-apa, jadi dia tidak termasuk hukum mim sukun. Tidak termasuk dari yang 3 ini, ya. Oke, itu adalah ikhfa syafawi. Mudah ya. Jadi nggak usah bingung. Yang penting kamu fokus mendengarkan penjelasannya, insya Allah nanti bisa. Kemudian yang kedua adalah idgham mislain atau idgham mutamasilain atau idgham mimi. Nah, kenapa dia disebut idgham mimi? Karena hurufnya itu adalah mim. Kita lihat ke contoh ya. Innaha alaihim muqsadah. Nah, ini ada huruf mimnya cuma 1 ya, dan dia berharokat sukun bertemu dengan huruf mim yang tidak lain adalah huruf idgham mimi. Nah, lihat. Kenapa Bu disebut idgham mimi? Karena mim bertemu mim, jadi mimi. Nah, ini paling mudah. Oke ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Fa idza qadaitum manasikakum. Nah, ini ada huruf mimnya 1, 2, 3. Nah, yang ada harokat sukun ini dan ini. Karena ini tidak bertemu dengan huruf, berarti dia bukan. Nah, ini bertemu dengan mim. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Maka hukumnya adalah idgham mimi atau idgham mutamasilain atau idgham mislain. Terserah kalian mau bilang idgham mimi atau idgham mutamasilain atau idgham mislain juga boleh. Tapi kalau ibu biar enak ngomongnya idgham mimi aja ya. Oke. Nah, idgham mimi ini dia dibacanya sama, harus diidghamkan, tapi tidak samar. Karena yang samar itu hanya ikhfa syafawi. Jadi cara bacanya sama, ditahan, tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Innaha alaihim muqsadah fa idza qadaitum manasikakum gitu ya. Ini idgham mimi. Jadi kita udah bahas 2, idgham ikhfa syafawi dan idgham mimi. Sekarang kita ke yang 3. Hukum mim sukun itu yang ketiga adalah izhar syafawi. Nah, kenapa bisa disebut izhar syafawi? Karena ada mim mati bertemu dengan, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Karena mim punya idgham mimi, ba punya ikhfa syafawi. Selain 2 huruf itu berarti milik izhar syafawi, maka dibacanya harus jelas, tidak boleh ditahan. Kita lihat contohnya. Alam tak, lam tak. Nah, dibacanya jelas, lam tak, mimnya jelas ya, lam tak. Alam taro kaifa. Kemudian yang kedua, an'amta alaihim. Nih, ini walaupun si mimnya itu ada di tengah, mau mimnya di tengah, mau mimnya di akhir, ataupun dia di awal, misalnya di sebelah sini, itu tetap akan ada hukumnya apabila setelah mim sukun itu dia bertemu dengan huruf hijaiyah. Tinggal dilihat aja huruf hijaiyahnya apa, apakah ba berarti masuknya ikhfa syafawi, ataukah mim berarti masuknya idgham mimi, atau huruf hijaiyah lainnya. Seperti di sini dia bertemu dengan huruf ta, maka dia hukumnya adalah izhar syafawi. Gampang kan? Insya Allah. Jadi ini adalah penjelasan tentang hukum mim sukun. Jadi kalau ada yang nanya atau misalnya ibu tanya, Dika, kenapa an'amta ini hukumnya izhar syafawi? Kamu jawab, karena ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf izhar syafawi yaitu ta. Gitu. Kemudian lira, kenapa alaihimmu hukumnya idgham mimi? Jawaban lira adalah karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Gitu. Mudah ya? Insya Allah. Nah, sekarang kita akan langsung ke
contoh kalimatnya. Jadi nanti kita sekalian menganalisis kalimat yang akan Ibu tuliskan di papan tulis ini supaya jadi contohnya nyata ya, atau contoh real. Jadi Ibu tulis dulu. Baiklah anak-anak, ini adalah ayat yang akan kita analisis satu-satu dan kita akan cari apa hukum tajwid dari dua ayat ini. Tentu saja hukum yang sudah diajarkan atau yang sudah kita pelajari semua, dimulai dari mad tabi'i, kemudian hukum alif lam, kemudian hukum gunnah, kemudian hukum nun mati atau tanwin, kemudian qalqalah, dan yang terakhir adalah hukum mim sukun. Jadi mari kita analisis sama-sama. Kita mulai dari ayat pertama. Nah, ini a berarti kosor, lam ta. Nah, lam ta ada mim sukun. Kita lihat dia bertemu dengan huruf apa? Dia bertemu dengan huruf ta. Maka hukumnya adalah izhar syafawi. Betul ya. Kemudian ro kaifa, fa'ala kosor, robbu tasydid, kemudian ka-nya kosor, bi-nya kosor, asha mad tabi'i, kemudian bilfi adalah alif lam komariah karena alif lamnya dibaca jelas. Fil belum dipelajari. A kosor, lam ya. Nah, ada mim sukun bertemu dengan huruf ya, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Sama dengan itu ya, kita garis bawahi. Nah, kemudian lanjutkan kaida, hum fi ini ada mim sukun. Lihat, hum fi, mim sukun bertemu dengan huruf fi atau huruf fa. Nah, dia hukumnya adalah izhar syafawi. Tadlil ini belum diajarin. Nah, Ibu tambahkan ada kalimat hum wal gowun. Nah, ini juga dia hukumnya izhar syafawi. Kenapa Ibu tambahkan contoh yang ini? Karena untuk huruf fa dan huruf waw, dia itu cara bacanya itu dekat dengan huruf mim. Coba kalau misalnya kamu coba deh kalian sebutkan sendiri hum fi, atau baca sendiri hum fi hum wa. Nah, dari mim ke wa, dari mim ke fa itu lafaznya itu dekat. Jadi makharijul hurufnya itu dekat. Nah, karena dia hukumnya izhar syafawi, maka dia tidak boleh dibuat jadi samar. Karena kalau samar itu hukumnya bukan izhar, tapi ikhfa syafawi. Jadi kita harus dibacanya, harus bisa baca dengan jelas. Hum fi, hum wa, gitu. Oke ya, anak-anak, Ibu rasa materi untuk hukum mim sukun hari ini insya Allah mudah. Ibu yakin kalian semuanya bisa dan mampu untuk menganalisis sendiri dengan bacaan yang ada di Al-Quran. Maka silahkan dicatat materi hari ini di buku catatan tahsinnya. Nanti kalian foto dan kalian kumpulkan melalui Google Classroom yang sudah Ibu siapkan. Kemudian yang kedua, tugas kalian adalah mencari salah satu hukum mim sukun di antara tiga tadi ya. Izhar syafawi atau idgham mimi atau ikhfa syafawi. Nah, kalian cari di Al-Quran hukum mim sukun itu. Misalnya kayak ini ya, ini Ibu ambil dari surat Al-Fil. Nah, nanti kalian tulis jawabannya. Misalnya Al-Fil ayat 1 ya, yang alam taro ka, alam taro. Nah, yang ini. Jadi kalian tuliskan nanti di kolom komentar dalam video ini, tapi diawali dengan nama. Misalnya nama Davi, surat Al-Fil ayat 1 gitu. Oke? Ya.
selamat mencoba untuk mencari. Jadi setelah ini silahkan kalian buka Al-Qur'annya. Maka demikianlah penjelasan materi hari ini tentang hukum mim sukun. Mudah-mudahan mudah dimengerti, mudah-mudahan menjadi jalan juga supaya kita menjadi lebih lancar dalam membaca Al-Qur'an. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.